Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, sepertinya negara Indonesia ini sudah tidak ramah lagi kepada rakyatnya yang beragama Kristen. Di negara Indonesia ini, rakyatnya yang beragama Kristen sudah tidak bisa lagi bebas menjalankan ibadahnya untuk memuji Allahnya sendiri. Ya, baru sebulan yang lalu sekitar tanggal 27 Juni 2025 intoleransi terjadi di daerah Sukabumi, Jawa Barat, di mana sekelompok massa menghancurkan sebuah villa yang dijadikan sebagai tempat retreat untuk anak-anak sekolah beragama Kristen. Hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 terjadi lagi tindakan intoleransi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kototanga, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekitar pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore, di mana sekelompok warga datang membubarkan kegiatan pendidikan agama yang diberikan oleh Gereja Kristen Setia Indonesia Padang kepada sejumlah anak di rumah tersebut. Hal ini memicu kemarahan sekelompok orang yang intoleran sehingga mereka mengamuk dan menghancurkan rumah tersebut karena rumah tersebut dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak-anak sekolah dalam pelajaran agama Kristen. Beginilah kalau orang-orang sudah dipengaruhi oleh kejahatan. Beginilah kalau orang-orang sudah dipengaruhi oleh iblis. Mereka menganggap mereka itu adalah orang-orang suci, sehingga dengan seenaknya mereka menghancurkan rumah orang lain, di mana rumah tersebut dijadikan tempat doa bagi anak-anak yang beragama Kristen. Entah apa yang merasuki mereka sehingga mereka begitu marah, beringas, seolah-olah melihat kemaksiatan yang terjadi di rumah itu. Padahal yang dilakukan dalam rumah itu hanyalah beribadah, belajar agama. Apakah ada yang salah dengan belajar agama? Ataukah otak mereka yang salah? Ataukah otak mereka yang sudah sesat, yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Seolah-olah mereka pemilik surga, padahal mereka adalah keturunan iblis. Inilah yang terjadi di negara ini, dan ini selalu dibiarkan oleh pemerintah sehingga intoleransi di negara ini semakin menjadi-jadi. Ya, sebulan yang lalu kita sudah disuguhkan bagaimana beringasnya, ganasnya orang-orang di Sukabumi menghancurkan sebuah villa yang dijadikan tempat retreat untuk anak-anak yang beragama Kristen. Sekarang kita disuguhkan lagi hal yang sangat-sangat tidak manusiawi, hal-hal yang tidak berpancasila, di mana rakyat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kototanga, mengamuk sejadi-jadinya dan menghancurkan apa saja yang ada di rumah tersebut. Padahal rumah tersebut tidak dibuat untuk hal-hal yang negatif. Rumah tersebut tidak dijadikan tempat-tempat maksiat, tetapi rumah tersebut dijadikan sebagai tempat doa, ya, untuk berdoa. Apakah salah berdoa di negara ini? Apakah salah berdoa untuk menguatkan imannya? Apakah salah belajar agama? Apakah salah rumah pribadi dijadikan tempat memuji Tuhan? Apakah salah? Sungguh sangat luar biasa. Dan pemerintah sampai sekarang tidak mampu menangani hal-hal seperti ini. Bagaimana negara ini bisa maju? Bagaimana negara ini bisa menunjukkan kualitasnya kepada dunia kalau masalah-masalah agama seperti ini selalu saja merusak keharmonisan antara rakyat di negara ini? Apakah negara Indonesia ini akan seperti negara-negara di Timur Tengah yang selalu ribut hanya gara-gara agama? Bukankah negara Indonesia ini adalah negara berpancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tetapi kita satu jua. Indonesia ini bukan negara agama Islam. Indonesia ini bukan negara satu agama. Indonesia ini adalah negara yang memiliki 5 agama dan 1 kepercayaan, dan beribu-ribu suku. Kita harus menghargai perbedaan karena inilah kekayaan kita.
Jangan seenaknya kita menghancurkan rumah orang hanya karena rumah itu dijadikan tempat berdoa. Coba bagaimana kalau ketika kawan-kawan yang Islam sedang sholat atau wiritan, datang sekelompok massa menghancurkan rumah yang dijadikan tempat sholat tersebut atau tempat wiritan tersebut, bagaimana perasaan kalian? Tolonglah, hargai perbedaan, hormati sesama. Itu namanya Anda itu orang yang beragama. Kalau kau orang yang beragama tapi kau tidak bisa menerima perbedaan, berarti ada yang salah dengan agamamu atau pengajaranmu yang salah. Jadi kawan-kawan, stoplah intoleransi di negara ini. Mari kita bersatu. Banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan hanya gara-gara orang berdoa kalian kepanasan. Orang hanya belajar agama kalian mengamuk. Orang hanya bernyanyi lagu-lagu rohani mereka, kalian tuh marah tanpa sebab. Luar biasa. Kapan lagi negara ini bisa maju kalau manusianya ber-SDM rendah seperti ini? Barbar sekali. Bukan tidak bisa orang-orang Kristen itu melawan, bukan tidak bisa, tapi untuk apa? Itu akan membuat keributan di negara ini, itu akan membuat kehancuran di negara ini. Dan inilah yang sedang dipertontonkan di negara ini. Ataukah ada dalang di balik peristiwa-peristiwa ini? Kenapa setiap bulan selalu ada peristiwa intoleransi di negara ini? Di mana peran pemerintah? Di mana peran polisi, peran TNI, peran aparat keamanan, peran anggota DPR? Kok tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Kenapa rakyat itu selalu diadu seperti mengadu ayam? Sungguh bodoh sekali. Ya, orang-orang yang melakukan perusakan adalah orang-orang yang IQ lemah. Nanti kalau sudah kena tangkap, minta-minta mohon, seperti kasus di Sukabumi itu, udah ketangkap polisi, minta-minta mohon dilepaskan. Tapi sebelum ketangkap polisi, jantannya, beraninya, sangarnya luar biasa. Tapi begitu ketangkap, menangis, minta dilepaskan. Buat konferensi pers, meminta maaf segala macam. Tapi pada saat berbuat, kalian tidak pernah berpikir apa efeknya. Pada saat berbuat, kalian tidak pernah berpikir apa akibatnya. Jadi seenaknya mereka menghancurkan rumah orang yang dijadikan tempat beribadah. Ini sudah tindakan pidana. Dan pihak keamanan pun sepertinya memang tutup mata melihat hal seperti ini. Ya, seperti yang terjadi di Sukabumi kemarin, bahkan seorang Kapolsek pun dengan terang-terangan mendukung tindakan dari massa, dari warga intoleran di Sukabumi. Ini kita tunggu bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian. Ya, karena kejadiannya baru jam 4 sore. Mereka sedang menyelidiki katanya. Tetapi yang pasti, Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan memeluk agama, menjamin kebebasan beribadah. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dan siapapun yang membubarkan pertemuan ibadah, pertemuan doa, itu sudah melakukan tindakan pidana. Dan itu bisa dihukum secara pidana. Jadi jangan seenaknya meminta maaf setelah melakukan kejahatan. Ini harus diproses hukum, ini harus diberikan efek jerah supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan intoleransi berikutnya di daerah yang lain. Ya, supaya tidak ada lagi aksi massa yang barbar seperti ini. Massa yang sudah kelewatan, warga yang sudah gelap mata, sesukanya menghancurkan rumah orang, sesukanya menghancurkan inventaris orang, itu milik orang. Hanya dengan alasan membubarkan ibadah, kalian seenaknya menghancurkan rumah orang, memberikan trauma kepada anak-anak kecil. Ya, di mana di rumah itu sedang diberikan pengajaran agama untuk anak-anak kecil yang rumahnya jauh dari gereja. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan belajar agama. Tidak ada yang salah. Kecuali tadi rumah itu dibuat tempat maksiat, tempat judi, tempat yang narkoba, yang lain-lain, oke lah. Ini ya
Ini rumah dijadikan tempat beribadah, tempat belajar agama. Kalian ngamuk, kalian marah-marah, kalian beringas seperti binatang yang kelaparan. Jadi semoga pemerintah memperhatikan hal ini. Jangan terjadi perang agama di negara ini akibat pembiaran pemerintah terus-menerus, akibat pembiaran aparat keamanan terus-menerus, atau jangan-jangan ada elit di balik kerusuhan ini. Mereka membuat kerusuhan ini untuk menghancurkan keharmonisan persatuan negara Indonesia. Ini harus kita waspadai bersama. Jangan kita mau diadu domba seperti politik yang digunakan Belanda untuk menjajah bangsa ini. Sekarang bangsa ini sedang dijajah oleh sekelompok orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Siapakah mereka? Tentu saja elit-elit politik. Pasti ada hubungan dengan elit-elit politik. Ya. Mereka tidak senang bangsa ini damai, mereka tidak senang bangsa ini rukun. Inilah yang harus kita waspadai. Jadi kawan-kawan, kawal kasus ini, biar kasus ini memberikan efek jerah kepada mereka-mereka yang intoleran, kepada mereka-mereka yang otaknya kosong, kepada mereka-mereka yang tidak punya lagi hati nurani. Biarkan mereka mendekam dalam penjara, menikmati hukuman akibat perbuatannya. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sadar.